Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita buka tema 5 subtema 2 pembelajaran 1 sampai 3. Nah, anak-anak, kali ini kita belajar ya tentang biografi Patimura. Indonesia mempunyai pahlawan nasional ya. Mereka bekerja keras memperoleh kemerdekaan Indonesia. Salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Maluku. Siapa tadi? Patimura. Kapten Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Nah, anak-anak, Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Nah, anak-anak, selanjutnya anak-anak ya, kita belajar tentang mengenal tokoh kerajaan Islam di Indonesia. Ya. Penyebaran agama Islam tidak lepas dari pemimpin-pemimpin kerajaan pada masa lalu. Karena kearifan tokoh-tokoh tersebut, budaya Islam dapat tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa tokoh penting dalam penyebaran agama Islam antara lain Raden Patah. Raden Patah adalah raja pertama dari kerajaan Demak. Ia adalah murid Sunan Ampel. Dari mana? Dari Jawa Timur. Raden Patah berhasil menanamkan pengaruhnya di Majapahit. Nah, anak-anak, Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa dan di wilayah Nusantara bagian timur. Yang kedua adalah siapa anak? Sultan Trenggono. Siapa itu Sultan Trenggono? Ya. Sultan Trenggono naik takhta dan dilantik oleh Sunan Gunung Jati. Pada masa pemerintahannya Demak mencapai puncak kejayaan, ya. Wilayahnya hampir mencapai seluruh Pulau Jawa dan Kalimantan bagian selatan. Dengan demikian, agama Islam pun tersebar luas di daerah kekuasaannya. Nah, sekitar atau pada tahun 1546, Sultan Trenggono gugur dalam pertempuran di Blambangan, Jawa Timur. Yang ketiga siapa anak-anak? Beberapa tokoh penting dalam penyebaran agama Islam. Yang ketiga adalah Sultan Agung. Ya. Sultan Agung atau Raden Mas Rangsang adalah putra Mas Jolang. Ya. Sultan Agung adalah Raja Mataram kedua yang memerintah sekitar tahun 1613 sampai 1645. Nah, Mataram mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung. Nah, anak-anak, wilayahnya bertambah luas meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Nah, kemajuan yang dicapai pada masa pemerintahan Sultan Agung meliputi berbagai bidang. Kira-kira bidang apa saja, anak-anak? Kemajuan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya. Pengaruh Mataram mulai memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun berapa ya? Pada tahun 1645 Masehi. Nah, anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang menemukan informasi dalam bacaannya. Nanti kalian baca ya pada halaman 39 tentang Sultan Hasanuddin ya.
Sultan Hasanuddin termasuk Raja Goa Talu anak-anak ya. Nanti kamu baca di situ. Setelah itu kamu akan menemukan informasi dalam bacaan ya. Nah, selanjutnya pembelajaran 2 kita belajar tentang makna dan simbol sila kelima Pancasila ya. Saya ulang, mengenal mengenal makna dan simbol sila kelima Pancasila. Nah, anak-anak, bunyi sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dilambangkan sila kelima adalah padi dan kapas. Nah, makna dari simbol padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar semua manusia, yaitu kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Nah, rakyat yang terpenuhi dengan baik merupakan syarat utama agar suatu negara mencapai kemakmuran. Nah, anak-anak, pada sila kelima Pancasila mengandung makna yang pertama, adil bukan harus sama. Ya, yang kedua, mau bekerja keras. Yang ketiga, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Yang keempat, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Nah, itulah keempat ini adalah sila yang terkandung dalam sila kelima atau makna yang terkandung dalam sila kelima. Apa saja tadi? Yang pertama adil, bekerja keras, mengakui kedaulatan, dan menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Selanjutnya anak-anak kita belajar tentang mengenal tanda tempo lagu ya. Pada sebuah lagu ya, cara menyanyikan berbeda-beda anak-anak. Ada lagu yang dinyanyikan dengan cepat, ada pula yang dinyanyikan secara lambat ataupun sedang. Nah, cepat dan lambatnya lagu disebut tempo lagu. Dengan mengenal tanda tempo, maka sebuah lagu akan tampak indah didengar dan dinyanyikan. Nah, beberapa tempo lagu. Yang pertama, largo. Ya, keterangannya adalah lambat sekali. Artinya lambat sekali. Lento. Artinya lebih lambat, ya. Yang ketiga, adagio. Lambat, andante sedang sampai 8. Itu anak-anak ya, nanti kamu lihat di situ anak-anak. Seperti halnya ada di di halaman 42 ya. Nyanyikanlah lagu berikut bersama-sama nanti, atau kamu nyanyikan di rumah ya, kamu pelajari apa judulnya, Maju Tak Gentar ya. Sudah bisa anak kira-kira? Maju Tak Gentar adalah ciptaan dari Simanjuntak. Dikasih Bu Umi contoh sedikit ya. Ya. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menerkam, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Nah, itulah contoh dari halaman 42 anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita belajar di pembelajaran 3 tentang pemanfaatan sifat-sifat cahaya dalam karya sederhana ya. Tentunya kamu telah mengenal sifat-sifat cahaya ya. Sifat-sifat cahaya tersebut dapat
dimanfaatkan dalam pembuatan berbagai macam, ya. Nah, anak-anak, alat-alat ya atau macam alat diantaranya periskop, ya. Itu adalah berbagai macam alat tentang apa anak-anak tadi? Pembuatan berbagai macam, ya. Alatnya adalah 1, periskop. Apa itu periskop? Contohnya awak kapal selam yang berada di kedalaman laut dapat mengamati permukaan laut menggunakan periskop. Ya, periskop adalah awak kapal selam yang berada di kedalaman laut dapat mengamati permukaan laut dengan menggunakan apa? Periskop. Nah, yang kedua, kaleidoskop. Apa itu? Kaleidoskop adalah mainan yang dibuat menggunakan cermin. Dengan alat ini, ya, dengan alat kaleidoskop kamu dapat membuat aneka macam pola yang mengagumkan, ya. Pola ini diperoleh karena bayangan benda dalam kaleidoskop mengalami pemantulan. Yang ketiga adalah loop. Apa itu loop? Loop merupakan alat optik yang sangat sederhana. Alat ini berupa lensa cembung, anak-anak, ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Kita belajar tentang mengetahui biografi Fathahillah, ya. Fathahillah, ya, pada tahun 1527, ya, Demak menyerang Sunda Kelapa atau Batavia di bawah pimpinan Fathahillah. Sunda Kelapa berhasil dikuasai, kemudian pada tanggal 22 Juni 1527 Fathahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Artinya kota kemenangan. Dalam waktu singkat seluruh pantai utara Jawa Barat dapat dikuasai Fathahillah. Selanjutnya biografi tentang Sultan Babullah. Sultan Babullah berasal dari kerajaan Ternate, ya. Sultan Babullah bersama rakyat Ternate mengadakan perlawanan terhadap Portugis. Dalam perlawanan ini ia dapat dukungan dari Tidore. Rakyat Ternate berhasil mengepung benteng Portugis selama 5 tahun. Hal ini menyebabkan pasukan Portugis kekurangan bahan makanan dan menyerah, ya anak-anak, ya. Salah satu, ya, peninggalan sejarah bercorak Islam, ya. Saya ulang. Salah satu peninggalan sejarah bercorak Islam adalah seni ukir, ya. Seni ukir yaitu lukisan, gambar atau hiasan yang ditorehkan atau dipahatkan pada kayu, ya. Selain pada kayu, anak-anak, pada batu, pada logam dan sebagainya. Nah, salah satu seni ukir yang terkenal adalah seni ukir Jepara. Seni ukir Jepara merupakan seni ukir khas yang berasal dari Jepara. Jepara yang terkenal dengan sebutan kota ukir berubah menjadi kota ukir dunia. Setelah meningkatkan citra Jepara, ya, di World Caving Center karena produk-produk ukir Jepara sudah sangat terkenal dan sangat banyak menyukai seni ukiran Jepara dari berbagai negara, terutama Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor terbesar Jepara. Nah, anak-anak, kali ini pelajaran tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3 cukup sampai di sini. Semoga kalian semua dapat memahaminya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, tugas kalian mempelajari lagi, ya,
tema 5 pembelajaran 1 sampai 3 sub 2 tadi. Semoga kalian supaya lebih paham lagi ya anak-anak. Ingat anak-anak, sebentar lagi kalian mau melaksanakan PAS 1 ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.